Selamat pagi, selamat datang di Mercedes-Benz PT Terima kasih. Car. Saya Regita, staf asisten. Iya, Ada bisa mari kita. dibantu, Bapak? Kebetulan aku lagi mau servis mobilku nih. Sudah harus servis ternyata. Oh, baik. Iya, tapi mobilnya udah agak tua nih, mari kita masih nggak diterima nggak di sini? Tentu saja, Pak. Wah. Masih. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Rafif, aku Pak Rafif. Rafif. Baik. Iya. Pak Rafif, boleh silakan masuk ditunggu Siap. sebentar. Terima kasih. Ayo kita ikut. Boleh silakan duduk di sebelah sana ya, Pak. Baik. Di sebelah sini? Sini, Pak. Sini ya. Oke. Baik. Siap. Oke, terima kasih. Mari kita. Sama-sama, Pak Rafif. Ya, halo semuanya. Kali ini gue lagi di Bintaro nih. Kebetulan gue lagi ada di rumah mertua dan kebetulan mobil Mercy gue juga lagi butuh servis dan ya mobil Mercy gue emang sudah sangat tua ya, 15 tahun umurnya, tapi di Mercedes-Benz Bintaro ini mobil gue diterima dan bisa diservis di sini. Mercedes-Benz Bintaro ini spesifiknya adalah Mercedes-Benz di bawah naungan PT Cakrawala Auto Rabasa, atau paling gampang nih ya, gampangnya disebut PT Car ya, car mobil, jadi lebih gampang. Pasti kalau kalian pernah beli Mercedes-Benz atau pernah melihat mobil Mercedes-Benz ya, banyak yang stikernya CAR ya, C A-nya gede kemudian R. Nah, itu adalah PT Cakrawala Auto Rabasa yang menaungi dealer Mercedes-Benz Bintaro ini juga. Hari ini gue cuma akan servis aja, servis A doang sih ya, nggak terlalu besar, tapi gue nggak cuma servis doang. Gue di akhir video ini gue akan beli mobil di sini. Nah, pengen tahu keseruannya seperti apa? Ikutin gue terus karena gue udah bilang gue pengen servisnya mandiri, gue pengen lihat juga bengkelnya seperti apa serta prosedurnya seperti apa ketika kita servis mobil di Mercedes-Benz Bintaro ini. Let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di step pertama dari servis Mercedes-Benz di Mercedes-Benz Bintaro PT Car ini, yaitu adalah vehicle inspection ya. Kita sudah ada di vehicle inspection room-nya atau ruang inspeksi ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi mobil kita ketika pertama kali masuk ke bengkel gitu ya. Di sini nanti mobil akan dicek semua secara keseluruhan, kap mesinnya dibuka, mobilnya diangkat dan dilihat kira-kira ada kerusakan atau perbaikan atau servis apa aja yang dibutuhkan oleh kendaraan Mercy kalian. Contohnya seperti mobil yang di samping ini ya, ini ada sebuah A35 yang sedang dilakukan inspeksi sebelum dia bisa naik ke atas untuk dikerjakan servis yang mobil ini perlukan. Bisa dilihat ya, kap mesinnya dibuka, tadi juga udah diangkat ya mobilnya, dan ini areanya clean banget, bersih banget, dan ini nggak terkesan seperti bengkel ya. Memang cocok ya sebagai bengkel Mercedes-Benz ya. Sekarang kita akan tunggu mobil kita untuk diinspeksi, kemudian setelah itu kita akan diberitahu kalau inspeksinya sudah selesai dan kita akan langsung bawa sendiri mobilnya ke atas untuk melihat seperti apa bengkel pengerjaan atau workshop sebenarnya yang ada di lantai 2 ya, di atas lah pokoknya dari showroom Mercedes-Benz Bintaro ini. Let's go, ikutin terus videonya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2 dari car Mercedes-Benz Bintaro ya. Nah, di lantai 2 ini adalah tempat servis dari of course Mercedes-Benz ya, apalagi ini kan dealer Mercy ya. Nah, di tempat servis ini impresi pertama kita ya, ini kalau misalnya kalian sama kayak gue gitu ya, kalian pengen tahu mobil kalian tuh diapain aja, pengen lihat proses pengerjaannya, kepo gitu ya. Ini tempatnya enak banget karena di sini workshopnya sudah pakai AC ya, jadi nggak kerasa panas, nggak kerasa kayak lagi di bengkel. Dan ini bengkelnya bersih banget ya, bengkelnya bersih because ini merek premium ya. Nggak cuma itu, mobil kalian juga kalau servis di sini dia kalau dia punya jiwa ya, dia bisa melihat pemandangan ke depannya itu ya. Ada view-nya gitu ketika mereka lagi dikerjakan di workshop ini. Dan yang paling penting workshop ini sudah, sebenarnya nggak cuma workshop ini aja ya, tapi seluruh bengkel ini, seluruh showroom ini sudah mengikuti standar Mercy terbaru Mark 2022. Desainnya juga baru, ini juga gedungnya baru, jadi semuanya serba up to date, semuanya serba high tech di sini dan menggunakan teknologi terbaru dari Mercedes-Benz sesuai dengan standarnya dari Jerman.
Dan kalian bisa lihat di sini, of course ada area workshop ya, ini dipakai untuk general service dari Mercedes-Benz kalian. Di sini ada berapa lane nih, banyak banget ya, pokoknya sampai ujung sana, dan di ujungnya nanti situ ada tempat untuk car wash ya. Kalau mobil kalian sudah selesai di service, kalian akan dapat gratis car wash, bisa dicuci di sebelah sana. Kemudian di sebelah sini juga ada express service ya, ini kalau servis yang kalian pengen yang cepat, yang express, ini bisa dilakukan di sini kalau nggak banyak perbaikannya gitu ya, sehingga bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat. Overall di sini workshopnya keren banget ya. Di sini juga ada beberapa stok Mercedes-Benz di belakang saya, dan sekarang kita akan serahkan Mercy kita ini ke expert-expertnya dari car Mercedes-Benz Bintaro di servis, lakukan servis A, kemudian setelah itu kita akan lihat seperti apa hasilnya. Untuk menunggunya kita akan move sekarang ke ruang tunggu dari showroom Mercedes-Benz Bintaro ini yang ada di lantai persis di bawah dari area servis ini. Ayo kita ikut ke area tunggunya, let's go. Nah guys, sekarang kita udah sampai di ruang tunggu dari Mercy Bintaro nih ya. Lihat nih, ruang tunggunya kayak di lounge gitu ya. Ini udah di sofa paling pojok. Ini kalau di lounge-nya ini sofa paling mahal nih, minimum charge-nya bisa 12 jutaan mungkin ya kalau di sofa seperti ini, dan ini nyaman banget nih kalau kita rame-rame servisnya. Meskipun ngapain ya kalian servis rame-rame, ini bisa sambil meeting gitu ya, sambil makan, sambil ngopi, enak banget nih sofa pojok ini. Dan di atas ini nggak cuma ruang tunggu aja, karena di atas ini juga ada sedikit showroom floor-nya. Itu ada A35 dipamerin di situ, di belakang ada C-Class untuk melengkapi showroom floor yang ada di bawah. Nanti kita akan lihat showroom floor-nya. Dan selain ada showroom floor tambahan juga di sini, yang paling keren adalah ada Mercedes-Benz Collection ya. Jadi di sini dipajang juga nih, kita akan lihat nanti ya, kita puterin aja langsung. Di sini ada beberapa diecast, ada baju ya, ada commemorate Mercedes-Benz, banyak lah di sini yang sangat tempting untuk dibeli. Nih, kita lihat aja langsung ya. Nah nih, di sini kalian bisa lihat nih ada jam nih, jam Mercedes-Benz harganya 820.000. Menarik nih. Kayaknya kameramen gue pernah nanyain jamnya, ingat gak sih? Kayaknya kita pernah nanyain jam ya, bisa dibeli apa enggak. Di sini bisa dibeli 800.000. Menarik, dan ada temperatur dan hygrometer, itu beneran nyala kayaknya. Kalau beneran nyala nanti kita pulang tanya deh, beneran bisa dibeli nggak? Ini ada strap-strap AMG juga gitu ya. Nih, nah langsung aja ke belakangnya, kameramen putar balik, let's go. Nah, di sini adalah Mercedes-Benz Collection-nya. Nah, ini isinya ada diskon up to 35% for Mercedes-Benz model cars. Nanti kita tanyain lagi nih. Ini ada baju-baju ya. Paling pertama nih ada macam-macam. Ini ada baju yang kerjasama sama Puma, karena Puma adalah dia apparel dari Mercedes AMG di F1 ya. Jadi dia juga bikin baju buat Mercedes-Benz. Nih, cocok gak? Tapi ini ukurannya XL ya, gede banget. Nanti kita tanya ada ukuran S-nya apa enggak ya. Kalau ada juga muat apa enggak, nggak tahu. Kita tanya nanti. Nah, selain ada baju-baju ini, of course dia juga ada ya, banyak nih ya. Ada topi, ini topi ada nomor 63 George Russell ya. Sebenarnya George Russell pakai 63 keren juga ya, karena 63 ini kan angka yang lumayan spesial juga buat Mercedes-Benz ya. Dan di bawahnya ada payung, dan juga ada tas. Ini ada topi-topi AMG lagi, ini ada tas lagi, tas. Ada kacamata ya, ini kacamata aja 2 juta ya. Kecil banget, kayaknya kacamata anak kecil deh, daripada rusak ya kan. Nah, selain ada kacamata ada juga nih, ini penting nih ya, ini battery charger. Ini fungsinya buat apa? Nah, kalau kalian punya mobil AMG ya, dan mobil kalian ini jarang keluar gitu ya, dia garage queen, kalian suka nikmatin aja. Nah, battery charger ini berfungsi untuk ngecas baterainya supaya dia nggak habis gitu ya. Jadi kalian nggak perlu takut ketika kalian putar kuncinya nggak bisa nyala. Kalau emang nggak bisa nyala, langsung colokin aja, dan kalian bisa ngecas menggunakan charger asli dari Mercedes-Benz, atau kalian bisa colokin terus biar mobilnya nggak pernah habis akinya. Kalau lihat ke sebelah kiri ini, dia ada ya, ini macam-macam lainnya, ada keyrings ya, ada keyrings, ada jam tangan wanita juga nih. Keyringsnya ada yang klasik juga ya, bagus juga. Dan ada golf bag di sana, di depan sana gede banget, golf bagnya warna pink, hitam dan putih. Just keren banget kalau kalian mau main golf bersama istri-istri Anda ya, istri-istri Anda. Nah, ini salah satunya bisa pakai golf bag sini. Dan yang paling menarik buat saya pribadi, buat gue ya, adalah ini adalah showroom floor, tapi bukan buat mobil Mercedes-Benz. Ini adalah showroom floor buat
model cars dari Mercedes-Benz yang nggak kalah kerennya. Ini semua official ya, ini mereknya Mercedes-Benz. Ini kalau kalian beli nanti kalian akan dapat boxnya, ada logo Mercy-nya, pokoknya keren banget. Di rumah gue ada punya beberapa nih. Wah, ini nggak kalah menariknya menurut gue dibandingkan showroom floor dari Mercedes-Benz-nya sendiri, karena selalu menarik melihat model cars seperti ini, apalagi dari brand-brand seperti Mercedes dan BMW ya. Dan katanya lagi ada diskon 30% ya. Jadi nanti kita akan tanya nih, ada diskon apa enggak dan berapa harganya setelah diskon, karena mostly harganya masih ya ada sini beberapa yang dicoret ya, tapi nanti kita akan tanya. Ini menarik juga ya. Kita lihat. Nah, tadi sambil kita menunggu servis dari PT Cars ya, dari Mercy Bintaro ini memberikan kita sesuatu yang amat spesial supaya kita nggak terlalu lama menunggunya. Kita dikasih ini. Ini apa? Of course kalau kita buka, nah, ini adalah kunci dari Mercedes-Benz C300 punya PT Cars Mercy Bintaro ya. Kita dipersilahkan untuk menggunakan mobil ini untuk menunggu mobil kita diservis sambil cari makan siang, sambil kita review mobil ini, karena kita belum pernah bahas C300 di video ya. Kita langsung aja kita bahas tipis-tipis mobil ini ya, sambil kita cari makan siang, kayak perasa berkendaranya serta eksteriornya seperti apa kalau dibandingkan sama Mercedes-Benz C300 punya gue yang umurnya udah 15 tahun. Kita lihat apakah ini far better atau ada beberapa hal yang lebih baik di mobil yang lebih tuanya. Let's go, kita sambil lihat showroom floor ke bawah sambil jalan ke mobil ke depan. Let's go. Ya, sekarang kita udah sampai luar lagi dan ini dia mobil yang akan jadi teman kita selama mobil kita yang tadi C300 yang tua itu lagi diremajakan, lagi dilayani, lagi diservis. Ini adalah C300 juga ya. Yang tadi itu sebenarnya dia C280, tapi C280 dan 300 itu nggak jauh beda namanya. Pokoknya nggak penting lah. Pokoknya ini C300 juga, tapi ini adalah yang W206 ya, 206 keluaran tahun 2022 dan ini ada di clear warna hitam. Keren banget. Kita akan pakai mobil ini, nanti kita akan pakai tes jalan sekalian cari makan siang sambil nunggu mobil kita selesai diservis. Tapi kita bahas dulu sedikit mobilnya. Pertama, kalau dibandingkan 205 ya, bawahnya 205 ya, ini desainnya lebih Mercedes-Benz. Kenapa? Karena dia sekarang lebih understated lagi dibandingkan W205. Kalau kalian lihat, memang desainnya kayak ya biasa gitu ya, tapi kalau menurut gue pribadi ya, sebuah Mercy itu memang selayaknya dia tidak tampil terlalu mencolok, dia tampil understated seperti halnya mobil ini. Kita lihat dari depannya dia sudah menggunakan lampu LED high performance khas Mercedes-Benz ya. Dia juga sudah punya radar di sini ya, nih logo Mercy-nya tidak timbul lagi karena ada radar di sini, dan di atasnya ada kamera untuk kamera 360-nya. Desain grillnya dia menggunakan desain grill yang ini ya, Mercy, logo Mercy gini nih, udah bukan diamond shape lagi, dia logo Mercy gini. Nah, dengan satu bilah panjang di tengahnya yang memberikan kesan klasik pada mobil ini. Kalau kalian lihat, ini kelihatannya mobilnya clean banget di depan ya, seperti tidak ada tampilan apa-apa, tapi di sini masih ada sebuah corner sensor dan sebelah sana juga ada, dan di bodi juga ada ya. Jadi dia kalau dari depan nih rapih banget kelihatannya gitu. Dia juga kromnya cuma tipis aja di depan ya. Dia kelihatan sangat understated. Mobil ini sangat understated dan pribadi kami sangat suka mobil yang kelihatannya understated seperti ini, karena beginilah Mercedes-Benz seharusnya. Lalu gimana sampingnya? Kita lihat sekarang sampingnya. Ya, sekarang kita di sampingnya nih ya. Pertama, ini panjang ya, buat ukuran C-Class nih. Ini kalau kita jalan, ya ini panjang banget. Mobil ini panjangnya 4,8, hampir 4,8 ya, 4,7 sekian ya, pokoknya hampir 4,8 meter lah, which is itu panjang banget, karena 204 gue itu setahu gue ya nggak nyampe 4,7 berapa gitu. Jadi ini nambah panjangnya lumayan kalau dibandingkan dari 204, bahkan sama 205 juga ya. Ini nanti kita akan lihat di belakang jadinya makin luas apa enggak. Yang jelas kalau dari samping ini profil dia sporty banget ya, karena dia selain lebih panjang dia juga lebih pendek dibandingkan 205. Jadi meskipun dia understated, tapi yang C300 AMG ini dia sporty itu ya. Harus lebih hati-hati bawahnya karena dia lebih pendek nih. Ya hampir sama lah sama 204 C300 AMG gue gitu. Dan kalau kita lihat velgnya, nah ini banyak ini ya kontroversial ya. Katanya
ini kekecilan velgnya gitu ya, karena ini 18 inci velgnya dengan ban 225/45 ring 18. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau dia pakai 19 inci oke, dia akan lebih kelihatan keren, tapi takutnya dia akan mengorbankan ride comfort dari mobil ini karena jadi makin tipis kan profile dari bannya, sehingga menurut opini gue pribadi ukuran 18 inci ini acceptable. Karena ya oke kalau dilihat dari jauh kekecilan, tapi gue juga nggak mau mobilnya jadi terlalu keras. Jadi menurut gue oke lah, karena di 205 Final Edition kalau nggak salah jadi 19 inci kan. Ya ini agak downgrade tapi ya oke. Dan secara desain ini sama kayak mobil kekinian ya, dia agak-agak aero style gitu, tapi ini bahannya bukan plastik murah ya. Ini beneran bagus bahannya. Jadi ada tulisan AMG-nya karena dia yang AMG line. Dan kalau kalian zoom out ya, ini kameramen zoom out. Nah, seperti ini, itu nanti dia kelihatannya profilnya bagus ya. Seolah-olah penuh banget si bannya karena ini kekosongan si brake kitnya itu ditutup oleh si cover ini. Jadi selain dia nambah aerodinamika juga, si cover ini memberikan kesan kalau kaki-kaki ini tuh penuh. Untuk remnya sendiri dia pakai rem belum yang AMG ya, tapi dia sudah ventilated brake disc ya. Dia udah bolong-bolong seperti ini, udah slotted ya. Karena dia yang versi AMG, meskipun dia masih yang kaliper warna silver, jadi pengeremannya harus lebih baik dibandingkan let's say J200 yang nggak pakai ventilated disc brake seperti ini. Dan ini biasa lah ya, dia dopnya Mercedes-Benz dengan logo klasiknya ya seperti ini. Dan kita move ke belakang. Ya, sekarang kita udah sampai di belakangnya nih ya. Nah, kalau dilihat dari belakangnya nih, dia seolah-olah kayak baby S-Class ya. Jadi mirip banget sama kakaknya S-Class itu dari belakang sini, meskipun lampunya agak beda ya. Kalau kalian pecinta Mercy pasti kalian bisa bedain, namun untuk orang awam ini terlihat seperti baby S-Class. Dan itulah Mercy sekarang ya, dia kembali seperti fitrahnya zaman dulu, dimana desain-desainnya itu satu sama lain mirip-mirip. Ada, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah Mercedes-Benz, dan untuk membedakannya kita perlu tahu lebih lanjut, lihat detailsnya gitu ya. Cuman overall desainnya sama gitu. Ini taillights-nya dia udah LED, bagus banget. Kalau malam seperti ini tampilannya oke ya, bagus gitu. Dan ya dibanding 205 menurut saya ini upgrade yang bagus, karena 205 tuh dia ke bawah ya. Jujur aja gue kurang suka yang ke bawah kayak gitu, dan ini dia sekarang nyamping lagi. Padahal 204 gue ke bawah ya, tapi gue nggak suka. Ya udahlah ya. Ini jadi lebih bagus lah dia kayak gini. Dan emblemnya C300 nih ya, sama seperti yang lalu. Dan of course karena dia C300 ya, dia sudah power back door ya. Ini bisa di close secara elektrik di sini. Dan kita lihat apakah dapat ban serep. Ya kalau di mobil ini enggak ya, tapi nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak ada tempatnya ya. Dia udah pakai tire repair kit aja gitu, udah nggak ada ban serep lagi. Tapi kalau kalian beli Mercedes-Benz baru itu, kalian akan mendapatkan 2 tahun star tire, alias itu kalian 2 tahun terjamin bannya kalau bannya pecah atau rusak itu masih ditanggung oleh Mercedes-Benz. Syarat dan ketentuan berlaku gue kurang tahu detail saya, bisa dicek di website Mercedes-Benz. Itu dapat 2 tahun star tire. Langsung aja kita tutup. Nah, woi, nutup woi. Oke, dia nutup. Nah, sekarang kita ke bawah. Dah, ini dia. Ini ya begitulah ya. Ini knalpotnya sayang sekali palsu ya. Ini nggak tahu buat apa, tapi ini garnish aja, dia nggak bolong sama sekali. Knalpot aslinya di bawah sana ya. Tapi knalpotnya 2. Dia meskipun dia ke bawah gini ya, nggak pakai keluar dari sini, nggak tahu kenapa, tapi dia ada 2 exhaust tipnya kanan dan kiri. Jadi kenapa nggak sekalian dikeluarin ke sini? Nggak tahu ya, harusnya sekalian aja. Ini udah 2 loh knalpotnya. Tapi kalau kalian mau mungkin melakukan custom ya, ganti knalpot ya, kalau di 204 gue kan ini bisa dicopot di visornya ya. Kalau di sini nggak tahu ya, kayaknya sih nggak bisa ya. Tapi ya mungkin bisa dicari ya, harus ganti sama bumpernya, jadi bisa ditembusin ke sini. Knalpotnya lebih kelihatan sangar, mirip C63S-nya. Tapi ya C63-nya 206 ya gitulah. Ya, langsung aja nih kita lihat jantung pacu atau mesin dari C300W206 ini. Dia menggunakan mesin versi updatean dari M264 ya. Dia M254 ya namanya. Dia 4 silinder, dan yang pertama kali kita notice ketika buka engine bay dari 206 ini adalah nih. Ini kalau di 204 dan 205 tuh dia ada 2 ya si air intake-nya. Karena kalau dia di 204 dan 205 dia ada versi yang menggunakan 6 silinder V6, jadi dia pakai double intake.
dan ketika dipasangin 4 silinder dia sebelah doang gitu yang kepake. Tapi di 206 ini berhubung bahkan sampai line up AMG C63-nya aja masih pakai 4 silinder. Jadi dia nggak perlu ada dua, intake-nya dia cukup satu aja, dan di tengah seperti ini. Ini ketika dibuka, kalau kalian udah biasa lihat engine bay Mercy agak kayak wow, oke. Looks different ya, karena dia cuma satu begini aja ya, tapi nggak masalah. Tapi ya begitulah ya, pokoknya Mercy sekarang apalagi yang 206 ini semuanya 4 silinder, jadi begini nih, cuma satu aja intake-nya. Dan dia tenaga mesinnya masih sama seperti 300 pada umumnya ya, dia tenaganya 258 HP dengan torsi 400 Nm. Nah, kenapa torsi ini bisa gede? Karena dia menggunakan teknologi EQ Boost ya. Jadi ini ada bantuan dari motor listrik ya, dia sebutannya mild hybrid gitu, dia membantu akselerasi dan startup dari mobil ini. Hasilnya, mobil ini mampu melesat dari 0 ke 100 dalam waktu 6 detikan aja, which is super fast ya. Ini cepet banget. Kalau dulu C300 yang punya gue ya, 15 tahun yang lalu, dia 0 ke 100 7,2 detik. Di sini dia 0 ke 100-nya 6 detikan, 6 detik kecil lah. Berarti dia berhasil memangkas 1 detik selama 15 tahun, which is very amazing mengingat dia cuma 4 silinder dengan kapasitas 2000 cc. Tapi dengan bantuan EQ Boost itu maka menghasilkan figur akselerasi yang oke punya. Kalau kita geser ke samping, dia menggunakan sport suspension ini ya. Jadi dia suspensinya lebih rendah dibandingkan versi non AMG-nya, kelihatan jauh lebih sporty, apalagi kalau dikombinasikan dengan body kit dan side skirt yang membuat terlihat profilnya sangat pendek untuk sedan standar ya. Dan yang paling penting ya, kalau dibandingkan dengan mobil gue C300 gue adalah di atas ini nih nggak ada ecu ya. Di sini alhamdulillah ecunya tidak dipanggang lagi ya. Sepertinya nih ecunya taruh di mana ya? Yang jelas ecunya nggak ditaruh di atas mesin sih sepertinya. Coba kita cek ke belakang. Enggak ya, kayaknya sih ini nggak ada, pokoknya nggak ada ecu di atas ini. Jadi dia harusnya lebih awet ya. Please-lah Mercy, stoplah memanggang ecu-ecu kalian karena itu jadi pusing ya owner-ownernya. Oke, ini mesin yang ya memang 4 silinder, tapi dia menghasilkan tenaga yang oke, dan dia ketika dipindahkan modenya dari comfort ke sport tuh karakternya berbeda jauh. Bahkan ketika kalian pindahkan ke sport plus tuh kebisingannya juga beda, suaranya juga beda. Jadi memang tuningannya nih happy banget ya. Dia bisa dari eco, irit-iritan, bisa comfort yang normal, atau bahkan dia bisa sport plus. Jadi memberikan pengendaraan yang sangat sporty. Ya, sekarang kita ada di interiornya di bagian belakang ya. Nih. Ya, ini jelas lebih lega dibandingkan 204 kepunyaanku, kesayanganku ya. Jauh ya. 204 tuh sempit banget, kalau duduk di belakang tuh rasa cramp banget, tapi di sini masih proper ya. Dan kenapa sekarang lebih proper lagi? Karena sudah ada Cray di samping dan di belakang sini yang sudah elektrik. Jadi kalau kalian berencana beli 206 ini dan disupirin, which is itu terjadi banyak ya, banyak banget, termasuk om gue sendiri, dia pakai 206 hitam seperti ini dan disupirin. Sekarang dia lebih proper, baik secara luas maupun secara akomodasi, karena sudah ada Cray dan ada coat hanger di sini. Mungkin MBDI dia riset ya, di Indonesia ini banyak yang beli meskipun dia C-Class, tapi banyak yang pakai supir, makanya dikasih Cray di sini dan di belakang. Kemudian di sini tentu saja kita mendapatkan ya armrest yang isinya cuma pendek banget. Yes, because ini bukan tempat untuk naruh cup holder, ini untuk naruh handphone, tapi kayak kecil banget ya. Tapi harusnya bisa nih, cuma kalau pakai casing kayak gini, atau handphonenya ketebelan agak susah. Mungkin kalau handphonenya nggak pakai casingnya, ini masuk sih dan bisa dipakai buat monitor di sini gitu ya. Dan kalau dipencet setengah lagi, nah baru muncul si cup holdernya gitu. Jadi dia ada 2 step gitu, untuk balikin sekali aja. Step pertama ini untuk si gadget, dan step kedua setengah gini kayak kopling ya, baru keluar si cup holder. Mungkin harus diedukasi ya para pembelinya biar nggak bingung, karena kalau digini-gini doang nggak keluar tuh si cup holder, yang ada malah protes ya, mobil saya kok nggak ada cup holdernya. Nah, selain itu sayang sekali nggak ada akomodasi lagi di sini ya, bahkan charger aja tuh nggak ada nih. Entah kenapa nggak dikasih charger. Bahkan 204 gue aja di sini tuh ada, kalau dibuka gini dia ada slot 12 volt yang bisa dipakai buat ngecas ya. Jadi dia ada 3 di sini, di situ, dan di situ. Ya, 3. Tapi di sini di belakang sayang sekali nggak ada, tapi tetap ada outlet AC. Ini juga nggak tahu kosong-kosongan buat apa. Nah, kalau ini bukan buat naik turunin headrest ya, karena headrestnya udah elektrik. Ini buat maju mundur kayak, nih ya, kalau kita lihat,
Wup, wup. Ini buat supaya lebih mengakomodir si driver, bukan buat penumpang belakang. Di belakang cuma dapat Twitter Burmeister dan tentu saja ada panoramic sunroof yang gede banget, tapi yang kebuka juga cuma depan sih, of course normal lah ya. Ini ada lampu baca di sini ya. Nah, lampu bacanya tuh cantik banget ya. Dia warnanya masih amber gitu. Di depan juga amber. Jadi sejujurnya saya sangat suka warna amber gini karena kesannya lebih mewah dibandingkan LED putih yang entah kenapa menurut kami pribadi kesannya jadi kayak agak cheap gitu ya. Ya, langsung aja kita pindah ke depan. Ya, sekarang kita sudah ada di kabin depan dari C300 W206 AMG Line ya. So far menurut kami ini improvementnya jauh banget ya dibandingkan 205. Ini interiornya looks better ya, meskipun ini tombol-tombolnya sekarang kapasitif ya. Jadi kalau kami sendiri, kalau gue ya, bukan kami, jangan bobo orang lah. Kalau gue sendiri kurang suka sih ya. Ini kayak pengaturan kursinya nih dia dipencet gini ya, tapi dia ini nggak gerak gitu ya. Kalau 204 punya gue kan ini gerak gitu kan. Jadi kita tahu feedbacknya mana yang kita pencet, mana yang gerak gitu kan. Kalau di sini dia ya udah gitu, dia akan gerak gitu. Jadi tombolnya nggak kemana-mana, diem aja, kapasitif berarti kan. Dan di setir nih yang paling penting. Setir ini kapasitif agak susah dipencet ya, dan malah lebih sering kepencet dibandingkan gimana gitu. Termasuk buat si cruise control juga dia, jadi harus di swipe gitu ya, kayak kita lebih prefer tombol fisik sih. Dan itu semua berlaku juga buat tombol di sini. Ini tombolnya minim banget dia karena pengaturan AC-nya di head unit. Tapi bagusnya dia nih, ini dia head unitnya permanen ada di sini. Jadi kalau kita matiin si layar, termasuk kita matiin sistemnya, nah si AC ini dia tetap muncul di sini dan tetap bisa kita nyalakan secara sendiri gitu ya. Jadi tanpa harus menyalakan sistem yang atasnya itu, kita tinggal nyalain ini. Nah, kita bisa atur si AC-nya. Dia stay di sini apapun yang terjadi ya. Kalaupun kita pindah-pindah menu di sini, misalnya kita pindah ke menu apapun gitu ya, ini setting gitu. Nah, dia tetap akan ada di bawah sini. Kita pindah ke menu mobil. Nah, ini dia stay porsinya. Jadi dia nggak gerak-gerak. Nah, lalu tombol ini sebenarnya tombolnya gerak gitu ya, tapi dia tuh satu kesatuan gitu. Jadi kalau kalian pencet yang mana aja dia tetap ada feedback gerak, tapi semuanya ikut gerak. Jadi ada sensor lagi di bawahnya yang nentuin kalian tuh pencetnya yang mana gitu. Nah, ini tombol volume nih daripada di sini ya, menurut kami pribadi daripada kalian pencet di sini yang agak-agak swipe itu agak susah, malah sering kepencet. Lebih enak pencet di sini gitu ya. Dan ini buat matiin sistem tadi. Nah, ini kalau kita pencet ya, hazardnya berkedip, tapi aduh, kalau di Mercy lama kan dia berkedipnya rapi gitu kan, segitiganya nyala kedap-kedip. Ini tuh dia kotak gitu nyalanya. Jadi segitiganya udah ditempel di atasnya, nggak ikut nyala, tapi nyala kotak belakangnya. Ini minor tapi kayak seolah-olah tuh kayak chip out gitu loh. Kenapa nggak dibentuk dia segitiganya yang nyala merah gitu, nggak usah ada lebihan kayak begini gitu ya. Tapi ini menurut kami overall desain interiornya far better dibandingkan 205. Memang dia ada beberapa sedikit kekurangan ya. Kalau 205 tuh dia punya jamnya di sini, jadi lebih kelihatan mewah. Di sini udah nggak ada jamnya lagi, jam bawaan yang analog itu. Tapi kami pribadi sih lebih suka interiornya ini, karena di 205 itu apalagi yang awal-awal tuh layarnya masih kayak kecil gitu, nonjol kayak out of place. Kalau di sini dia terintegrasi gabung sama center console, jadi katanya lebih oke dibandingkan W205. Untuk speaker di samping sini dia sudah pakai Burmeister ya, karena ini yang C300, dan dia sudah memory seat 3 slot, sama atasnya ada heater seat ya. Kenapa heater? Kenapa enggak cooler? Gak tahu ya, tapi ya udahlah, yang penting ada gitu kan, mungkin suatu saat kepake kalau lagi kedinginan. Dan ini di belakangnya ada ambient light ya, yang ini ambient light nyalanya kalau malam keren banget. Dan ini nggak cuma ambient light, jadi dia kalau mendeteksi di kanan dan kirinya ada objek ya menggunakan radar, dia akan nyala merah untuk memberitahu bahwa tidak aman untuk buka pintu pada saat itu. Jadi multifungsi dia, si ambient lightnya nggak cuma mewarnai hidup Anda di dalam mobil ini, tapi juga bisa jadi warning kalau lagi mau buka pintu. Sisanya tombolnya semuanya kapasitif, dan di sini ada yang baru, tombolnya bisa buat naikin kray belakang dari sini. Yang ini lumayan baru untuk C-Class karena sekarang ada kray belakangnya. Kemudian kita gerak ke atas nih ya, ini semuanya masih sama ya, sama Mercy pada umumnya. Dan tadi ya, lampunya ini warnanya tuh amber gitu ya. Jadi gue pribadi lebih suka warna amber seperti ini. Dia lebih apa ya, lebih mewah ya. Entah kenapa
daripada putih gitu LED kayak kesannya beli di aftermarket gitu ya. Kalau pakai warna seperti ini tuh lebih terlihat mewah gitu ya, dibandingkan kalau pakai warna LED. Nah ini di atasnya ada kontrol buat si sunroof ya, panoramic sunroof, tapi dia aktivasinya begini ya, kayak di swipe itu kayak dielus kayak Mercy, buka dong Mercy, buka dong. Nah gitu, jadi dia kebuka, nah gitu kayak Mercy, tutup dong, nah dielus lagi, nah dia akan nutup gitu ya, seperti ini. Nah kalau mau tilt baru dipencet kayak nah dia akan tilting ke atas seperti itu, ditutup lagi dia akan tutup ke bawah. Tutup setnya juga kayak Mercy, tutup dong. Nah dia akan tutup setnya secara otomatis. Kalau mau diberhentiin kayak Mercy, nah dia akan berhenti, buka lagi dong. Nah gitu ya movementnya ya. Ini kacanya udah frameless, spionnya of course di depannya ini ada radar yang gede banget. Dan kalau kalian mau beli opsinya dari Mercy juga ada di sini. Dia ada tempelin dashcam tuh, bisa dibeli opsinya ya, bilang aja ke Mercy-nya, tapi itu bayar lagi. Nah sekarang kita balik ke konsol tengah yang karbon ini. Ini kalau kita buka, di baliknya dia ada slot USB untuk charging plus media ke sini. Jadi ini udah ada Android Auto sama Apple CarPlay of course. Dan ini bisa digunakan secara wireless ataupun wired. Dan kalau kami lebih rekomendasi wired supaya suaranya enak, karena ini speakernya sudah Burmeister. Kalau kalian pakai wireless tuh nggak enak suaranya, agak berbeda. Tapi kalau pakai kabel tuh suaranya oke, punya banget. Dan langsung aja taruh handphonenya di sampingnya karena ada wireless charger dan ditutup ya, biar istri kalian nggak bisa lihat notifikasi handphone kalian gitu. Di bawahnya di sini juga ada cup holdernya yang bisa dipencet ya, supaya kalau benda-benda lebih kecil dia bisa tersangga dengan baik. Sini buat naruh kunci nih, jadi kalau misalnya baterainya udah low, nggak kedeteksi kuncinya, bisa taruh di sini. Insya Allah mobilnya jadi nyala. Untuk sini ya biasa lah ya, ini udah soft opening, cuman dia oh my god, ini kalau ada di 204 gue dilapisin, ini bawahnya ada lapisan, tapi ininya nggak ada nih. Nah kalau di 204 gue dia ada tempat bolpen di sini ya, nih dia polos aja. Sekarang kita buka apa nih? Kita buka konsol tengahnya. Nah ini ada dua lagi slot USB di sini buat charging. Jadi mungkin ya kalau kalian mau ngecas device di belakang, kalian harus minta sama orang depan buat dibukain dan kabelnya di-run dari sini ke belakang gitu ya, karena di belakang nggak ada, sayang sekali. Tadi juga di sini nggak ada ya, di sini ya. Nggak ada nih 12 volt nih. Kalau di 204 gua ada 12 volt di sini, jadi opsi chargingnya lebih banyak gitu ya. Ya overall gitulah, posisi duduknya enak gitu ya. Ini juga pedal. Nah ini satu hal yang nggak pernah berubah dari AMG Line adalah pedal. Ini pedalnya masih sama persis sama pedal C300 AMG Line gue. Sama persis pedal yang sama, ini nggak pernah berubah ya, feel-nya juga masih sama ya, begitulah kurang lebih. Kita langsung jalan aja lah ya, sambil kita nunggu mobil kita selesai, sambil kita cari makan siang, kita jalan pakai C300 ini. Let's go, kita jalan. Oke guys, sekarang kita udah ada di balik kemudi dari Mercedes-Benz C300 W206 ya. Sekelas lagi, tapi memang saya pribadi sangat cinta sama sekelas ya. Entah kenapa dari dulu tuh menurut saya sekelas ini paling enak lah ya buat dipakai gitu. Untuk keluarga Mercedes-Benz itu paling kompromi yang paling pas gitu. Kadang E-Class terlalu bapak-bapak, terlalu besar ya dimensinya. Nah, sekelas ini kan yang versi compact, jadi dia buat sehari-hari enaknya. Tapi di Indonesia banyak juga loh yang pakai C-Class disetirin. Kalau dulu W204 mungkin aneh banget ya kalau misalnya disetirin, karena mobil itu tuh belakangnya sempit banget, beneran deh. Belakangnya tuh sempit banget ya. Tapi kalau di 205 dan terutama di 206 ya, yang sekarang lebih lebar lagi dan lebih panjang lagi dibandingkan 205. Ini lebih make sense lagi kalau memang kalian mau pakai driver atau supir pribadi di 206 ini. Gue pribadi, om gue sendiri ya, ada yang pakai 206 dan dia disupirin itu. Jadi memang benar real ada skenario seperti itu ya. Dan sekarang kalau misalnya kalian disetirin pakai 206 ini sudah lebih baik karena dapat kray belakang, dan kray belakangnya nggak cuma kaca belakang aja tapi kaca samping belakang pun dapat kraynya. Jadi
benar-benar lebih proper kalau memang mau disetirin sama driver ya. Tapi kalau gue pribadi sangat merekomendasikan mobil ini untuk dipakai sendiri karena rasanya tuh kembali ke Mercy ya, enak gitu ya. Ini jujur aja kalau lihat eksteriornya gak terlalu banyak perbedaan ya dibandingkan dengan predecessornya yang W205. Kalau kalian lihat mungkin ya, desain lip dari 203 ke 204 itu jauh sekali ya. Tadinya desainnya seperti lampu kacang bulat-bulat, kemudian sekarang desain dia jadi lebih di 204 jadi lebih mengotak ya, mungkin mengotak gitu ya. Dan dari 204 ke 205 kembali kalian melihat desain lip yang oke punya gitu ya, desain yang berbeda rasanya gitu dan terlihat perbedaannya, evolusi yang jauh gitu. Tapi kalau dari 205 ke 206 ini jujur aja kalau mungkin orang awam gitu ya yang tidak terlalu mengerti otomotif gitu ya, itu tidak akan terlalu bisa membedakan antara dua mobil ini. Oke, secara desain dia lebih modern ya, banyak elemen-elemen yang lebih modern dibandingkan versi 205-nya, tapi overall desainnya atau overall looks-nya itu ya kita masih dapat kesan yang sama. Tapi banyak ya. Tapi lagi dia itu perubahannya ke arah yang sangat positif menurut gue pribadi ya. Dia perubahannya itu menjadikan mobil ini lebih terlihat elegan, lebih terlihat modern of course, dan lebih understated. Dan menurut gue pribadi itu adalah nilai positif karena memang Mercy itu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi mobil yang sangat stand out ya. Itu udah diambil oleh rivalnya, kita nggak perlu sebut nama ya. Kalau Mercy itu selalu terkenal dia elegan, luxurious gitu ya. Dan di 206 ini benar-benar lebih simple desainnya dan lebih understated lagi dibandingkan 205, which is a big plus in my book. Desainnya, wah menurut gue sih dibanding 205 ini jauh lebih bisa diterima ya. 205 tuh jujur aja gue kemarin skip ya karena gue nggak melihat ada appeal di situ. Oke, secara driving lebih enak dibanding 204. Oke, dia juga lebih refine ya drivingnya, tapi gue kehilangan fan 6 di situ dan looksnya jadi terlalu ini ya, terlalu bingung nih antara sporty atau enggak sporty sebenarnya gitu. Jadi kayak bingung gitu. Nah, di sini ini jelas gitu ya. Statementnya adalah ini mobil yang understated, tidak terlalu kelihatan mencolok dari luar. Oke, orang-orang nggak lihat, tapi memang pengendara Mercedes-Benz itu tidak ingin dilihat orang. Dia tidak butuh validasi dari orang lain. Dia hanya mau menikmati kendaraan yang telah dibelinya dengan kerja kerasnya dia yang tidak perlu diakui oleh orang lain juga. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan saya berbicara ya. Gue berbicara soal subjektivitas ya, kayaknya mungkin subjektif banget ya. Lalu secara objektivitas bagaimana mobil ini? Well, mobil ini jauh lebih nyaman dibandingkan 205. Nggak jauh ya, tapi ya lebih nyaman, arahnya positif. Dia lebih kedap kabinnya. Ini meskipun road noise-nya masih kedengeran karena bannya pakai ban Pirelli ini. Jadi mungkin agak lebih berisik dibandingkan kalau pakai ban yang sangat comfort oriented gitu ya. Tapi ini sangat minim road noise-nya dan di luar tuh kalau nggak pakai lagu tuh masih kelihatan tenang gitu ya. Nah, terus tapi entah kenapa ya, ini nggak tahu dia artificial atau gimana gitu ya, tapi suara mesin tuh seolah-olah masih bocor ke dalam kabin gitu. Ada kayak serak-seraknya dari mesinnya gitu masuk ke kabin. Ini nggak tahu dia artificial, maksudnya dalam artian sengaja dibocorin atau ada speaker yang arahnya ke dalam supaya ada kesan sporty apa gimana. Mengingat dia yang MG line ya, tapi overall kekedapan kabinnya ini jauh lebih baik dan suspensinya juga jauh lebih nyaman dibandingkan versi sebelumnya ya. Dia lebih empuk dan kalau emang harus keras dia juga bisa ketika manuver tuh nggak banyak buang-buang bodi ya. Dia nempel banget, enak banget, jadi bisa dipakai kebut-kebutan dengan nyaman meskipun jangan ya, kita tetap harus safety driving. Tapi when the event needed ya, ketika kita membutuhkan gitu ya something, terus kita mau buru-buru, mobil ini bisa diandalkan lah. Nah, secara desain interior ya, jujur aja kalau kalian sudah sering nonton video-video yang gue bikin ya, pasti kalian tahu kalau gue ini nggak terlalu suka mobil yang kurang tombol gitu ya, mobil yang semuanya lewat touchscreen. Di mobil ini ya some adjustment memang dari touchscreen seperti mobil-mobil pada umum lainnya, dan tombol-tombol di situ mostly kapasitif ya. Tapi dia kapasitifnya nggak kapasitif banget karena dia tetap ada feedbacknya, dia tetap bisa bouncy gitu. Kayak contohnya tombol tengah yang ada di
tengah konsol ini ya, dia seperti kita bahas di video interior, dia itu ketika ditekan tuh turun naik, tapi bareng-bareng gitu ya, kayak segambreng gitu turun naik semua dipakai oleh row tombol yang sama gitu. Tapi ya masih ada feedbacknya lah, meskipun sangat disayangkan dia kapasitif ya. Jadi kayak kalau yang di setir suka kadang-kadang kepencet gitu ya, dan pengoperasiannya juga kurang nyaman lah, terutama tombol volume ya. Menurut gue pribadi kayaknya kalau mau ngatur volume lebih nyaman pakai tombol kapasitif yang ada di center konsola ini, karena posisinya pas banget di jari telunjuk tangan kiri kalian gitu. Lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Dari sini lebih nyaman dibandingkan pakai yang di setir, karena harus di swipe gitu ya. Dan nggak cuma di setir aja yang harus di swipe ya. Kalian kalau mau buka sunroof tuh di sini di toel gitu ya, nutup tuh di toel seperti ini, dan kalau kalian buka tuh di toel gitu ya. Jadi kayak movementnya agak gimana gitu ya, di toel gitu. Tapi ya udahlah ya, inilah tombol terbaru dari Mercy, semuanya kapasitif. Mungkin awalnya kelihatan keren ya, tapi setelah kami pakai beberapa kali ini kayak tetap kami lebih prefer tombol fisik gitu ya, lebih ya oke lah, itu preferensi lah. Terserah kalian mungkin punya preferensi masing-masing, tapi kalau kami pribadi preferensinya adalah tombol fisik. Oke, lalu bagaimana driving mode-nya? Nah, ini nih bagusnya lagi ya, kalau di mobil Eropa itu driving mode tuh benar-benar dipikirkan dengan baik, dan perubahannya tuh sangat-sangat nyata ya. Jadi mobil ini ketika kita pindahkan dynamic select-nya ya, kita pindahkan ke Eco tuh dia langsung lebih irit ya, stop and go-nya apalagi kalau kita nyalakan gitu, dia akan fokus mencari irit gitu ya. Dan respon gasnya tuh agak pelan gitu, dan ketika kita switch dia ke comfort gitu, nah dia normal gitu ya, standar semuanya, tengah-tengah gitu ya. Tapi ketika kita switch dia ke sport, nah ini tuh perubahannya tuh sangat nyata dan sangat bisa dirasakan gitu ya. Bukan perubahan yang cuma kaleng-kaleng, bukan perubahan yang cuman kayak sekarang lebih responsif lagi. Ini benar-benar karakter drivingnya beda ya. Langsung kayak rasanya pengen mual gitu kalau misalnya kalian gasnya kalian gini-giniin terus ya, kalian bejek angkat. Jadi memang harus sangat considerate ya kalau menggunakan sport mode ya. Apalagi dia masih ada sport plus, dan kita akan coba nanti setelah lampu merah ini bagaimana respons dari sport mode-nya. Nah, jadi sport plus-nya tuh beneran langsung setirnya juga lebih tajam ya. Jadi perubahannya tuh sangat berasa ketika kita pindah dari mode comfort ke mode sport ya. Dia nggak main-main gitu ya. Ya aku nggak bilang siapa yang main-main siapa yang enggak sih, cuma at least di sini ya gue bisa bilang sport mode-nya really matters ya. Dan ya kalau kalian dari tadi denger berisik ya, memang ini sistem keamanannya lengkap gitu. Ya, barusan terjadi. Itu bisa kalian lihat, itu bukan nabrak ya. Itu lebih ke si emergency braking-nya. Jadi emang bagusnya dimatiin aja ya. Ya, jadi sistem ADAS-nya ini memang bagus ya buat safety. Tapi memang kalau lagi dibawa ke jalan yang sempit kayak itu ada kejadian ekstrim kayak gitu ya. Tiba-tiba masih jauh tapi kita paksa, dia akan ngerem sendiri dan ya berisiko bikin belakang marah atau bahkan keseluduk motor di belakang ya. Jadi ya itu ada plus minusnya lah, kita kencar safety gitu ya. Jadi ya lebih baik kalau memang nggak terlalu itu ya dimatiin aja. Tapi kalau lagi di jalan tol mungkin ada bagusnya dinyalakan biar menghindar dari kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi overall begitulah ya. Ya mungkin satu yang beda lagi ya dari, karena ini mobil ya, satu yang mungkin ini subjektif lagi ya. Gue pribadi kurang suka mobil yang terlalu banyak lampu-lampunya gitu ya, interiornya ya. Tapi di mobil ini lampunya banyak banget ya. Tapi at least ya di sini tuh beda sama ya, ini merek premium Eropa gitu ya, sama ambient light mobil-mobil non premium gitu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri kalau malam hari nih tampilannya seperti ini. Oke, ini akan sangat membelah ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kami pribadi tidak terlalu suka banyak lampu-lampu seperti ini. Tapi emang keren-keren aja sih. Ya diterima-terima aja lah. Kalau malam hari kelihatan keren, dan kalau emang terlalu terang bisa diredupkan juga gitu ya. Jadi harusnya sih no complain. Dan yang paling penting ini beda ya dibandingkan ambient light merek-merek non premium ya. Ini beneran niat, lampunya juga bagus, terang banget kalau emang pengen terang, dan bisa diatur juga, dan positioningnya bagus.
elegan, yang jelas warnanya juga bisa dipilih, so nggak terlalu banyak komplain lah soal mobil ini. Ini mobil oke banget, kembali ke fitrahnya sebuah Mercedes-Benz, dan gue pribadi sangat senang arahnya Mercedes-Benz sekarang ke sini, terutama di C-Class ini. Kita kalau ada uangnya kita bayar aja kali ya, apa kita beli aja sekalian ya. Karena kita lihat lah, kita kan tadi di awal video udah bilang kan, gue janji akan beli mobil di Car Bintaro, di Mercy Bintaro, makanya kita akan lihat kita akan beli mobil apa nanti di akhir video. Kita udah sampai nih di akhir video, dan ini adalah saat-saat yang paling menegangkan alias saat-saat untuk bayar. Di sini gue dijelasin nih kondisi mobil gue tuh seperti apa, dan apa aja pengerjaan yang telah dilakukan di mobil gue, serta pengerjaan apa aja yang bisa dilakukan di mobil gue supaya balik ke kondisi yang prima. Nah, di sini total billnya itu sekitar 5 jutaan, dan kalau gue mau ada further maintenance itu di 14 jutaan. Jadi alhamdulillah mobil gue nggak terlalu rusak ya untuk ukuran bengkel resmi. Dan seperti yang gue bilang, gue beli mobil, dan ini dia mobil yang gue beli. Yes, gue nggak beli C300 karena belum ada duitnya. Ini adalah sebuah 190i atau W201 dalam bentuk replika juga ya, bukan mobil asli, yang akan gue pajang di kamar. Well, segini aja video kita hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan komentar seperti netizen yang berbudiman. Terima kasih buat Mercedes-Benz Car Bintaro udah kasih kita kesempatan buat seru-seruan seharian.